Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi, khususnya kali ini pada materi sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Tak lain, dalam saya menyampaikan materi ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester makul sosiologi pendidikan. Nah, pada tema yang saya angkat yaitu mengenai sejarah perkembangan daripada sosiologi pendidikan. Langsung saja, pada bidang kajian sosiologi lainnya adalah sosiologi pendidikan yang muncul dari keinginan para sosiolog untuk menyumbangkan pemikirannya bagi pemecahan masalah pendidikan. Masalah pendidikan berakar dari cepatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi di segala aspek kehidupan, termasuk keluarga dan sekolah. Sehubungan dengan hal ini, institusi pendidikan ternyata tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat tersebut. Pemikiran dari para sosiolog tersebut diharapkan akan dapat menyumbangkan bagi pemecahan masalah pendidikan akibat dari cepatnya arus perubahan sosial. Lester F. Watt dianggap sebagai pencetus gagasan timbulnya kajian baru, yaitu kajian pada lapangan pendidikan ini. Akan tetapi John Dewey dianggap sebagai pelopor sosiologi pendidikan dalam arti formal yang menaruh perhatian pada pentingnya hubungan antar lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dewey melihat sekolahan sebagai miniatur masyarakat, yaitu suatu masyarakat mikro yang merupakan cerminan masyarakat sekitarnya dan merupakan pemberi ilham bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Di lain pihak, Emile Durkheim memandang pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi suatu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Selama 40 tahun perkembangan sosiologi pendidikan memang berjalan lambat. Perkembangan nyata dari sosiologi pendidikan ditandai dengan diangkatnya Sir Fred Clarke sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Pendidikan di London tahun 1937. Karl Keck menganggap sosiologi mampu menyumbangkan pemikiran bagi pendidikan. Di belakang Karl Keck terdapat tokoh sosiologi yang bernama Karl Mannheim. Bagi Mannheim, pendidikan merupakan suatu elemen dinamis dalam sosiologi, di mana pendidikan dapat digunakan sebagai teknik sosial dan alat pengendalian sosial. Sehubungan dengan fokus kajian pada dasar pemikiran, maka Ahmadi mengidentifikasi beberapa lapangan soal sosial yang dapat dijadikan kajian, yaitu hubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosiologi dan perubahan kebudayaan atau dengan pemeliharaan status quo. Kedua, fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaharuan sosial, misalnya dalam hubungan antara manusia yang berkenaan dengan ras, budaya, dan kelompok-kelompok lainnya. Tiga, fungsi sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial. Empat, hubungan antara sistem pendidikan dengan pendapat umum atau public opinion. Lima, hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Yang keenam adalah keberartian pendidikan sebagai suatu simbol terpercaya di dalam kebudayaan yang demokratis. Nah, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.